Hai guys, jumpa lagi di channel aku. Nah guys, aku kebetulan lagi dapat kabar bahagia nih guys. Dan aku bakal cerita dari awal aku nge-YouTube sampai dengan hari ini. Oh ya guys, berhubung ini cerita agak sedikit panjang, buat teman-teman yang sekiranya kurang berkenan, boleh langsung di skip ya guys. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku guys. Nah, gimana kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya guys dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini aku bakal kasih kabar bahagia buat aku. Nah, buat teman-teman yang sekiranya udah ngikutin perjalanan aku, ibaratnya buat YouTube dari awal sampai dengan sekarang, makasih banyak yang sudah memotivasi, kasih dukungan ataupun misalnya kasih masukan gitu kan buat aku. Terima kasih banyak pokoknya teman-teman. Bersyukur banget nih kali ini. Hal yang ditunggu-tunggu yaitu si Google AdSense guys. Aku selama nge-YouTube gitu kan belum ibaratnya belum kepikiran sampainya kapan gitu. Dan ini sebenarnya nyampainya tuh kurang lebih belum nyampe 2 minggu lalu, cuman belum sempat bikin videonya. Dan ini sampainya dua-duanya guys. Jadi untuk permintaan pertama si Google AdSense ini pin itu permintaan otomatisnya itu di kurang lebih itu 4 bulan yang lalu. Jadi pas sudah sampai 4.000 jam tayang, kemudian sudah berjalan ini itulah, kemudian pin itu dikirim tuh kalau nggak salah tanggal 2 Maret. Kalau nggak salah tanggal 2 Maret itu dikirim secara otomatis. Aku tunggu-tunggu gitu kan, hampir 3 bulan tuh aku udah mulai panik loh, kok belum sampai-sampai, sedangkan alamat lengkap, pengisian alamat 1, alamat 2, kemudian pengisian untuk pajaknya pula kan, waktu itu kan kalau salah paling telat tuh Juni deh. Dan aku tunggu-tunggu sudah 3 bulan, aku cek-cek gitu kan YouTube informasi kenapa pin itu nggak sampai. Aku sampai datangin ke kantor pos pas lagi 2 bulan lebih. Terus kemudian 2 minggu kemudian aku datang, masih belum sampai juga. Sampai akhirnya pas di 3 bulan genap itu aku minta permintaan pin yang kedua. Tapi sebelum permintaan pin yang kedua, aku edit alamat guys. Edit alamat untuk alamat 1, alamat keduanya disesuaikan lagi gitu. Padahal aku tuh sudah merasa yakin alamat yang pertama tuh sudah sama dengan suhu-suhu yang ada di YouTube gitu guys. Jadi aku ngisi sesuai dengan ajaran teman-teman atau senior di YouTube pada umumnya. Dan ternyata alhamdulillah, karena kan aku udah ke kantor pos itu kan 2 kali, jadi aku sempat minta nomor petugas kantor posnya, yaitu Pak Fadli. Makasih banyak buat Pak Fadli yang kasih kabar bahwa pin aku tuh udah sampai gitu kan ke kantor pos. Dan ternyata langsung 2 guys. Dan aku nggak tahu bahwa memang sampai 2 karena Pak Fadli tuh cuma bilang ibu ini bukan gitu kan. Ternyata pas sampai ke sana tuh 2 guys. Nah, untuk perjalanan sampai di sini tuh nggak gampang. Memang dari 2017 itu aku iseng buat video gitu kan 1-2. Mungkin karena panik kali ya gitu kan, udah 3 bulan kok belum ada kabar. Nggak enak juga kan bolak-balik ke kantor pos untuk tanya ke petugasnya gitu kan, kenapa belum sampai. Jadi kayak kesannya tuh kayak takutnya nyangka mereka bohong. Padahal kan memang mungkin karena pandemi gini gitu kan sehingga terjadi kendala. Untuk permintaan pertama setelah 3 bulan tuh belum sampai. Tapi pas 2 hari ini aku inget banget, 3 bulan 2 harinya sebelum genap 3 bulan itu aku ngedit alamat kembali, baru permintaan pin yang kedua, pin ulang alias pin ulang. Nah otomatis kan aku permintaan tuh 2 kali. Untuk yang pertama secara otomatis yang pertama, dan yang kedua itu permintaan pin ulang. Nah 2 minggu kemudian ternyata pin yang pertama dan pin ulang itu sampai dua-duanya guys. Alhamdulillah banget sih menurut aku. Memang sih dari segi nominal dari pendapatan YouTube tuh memang nggak seberapa, ibaratnya dari uang pulsa aku pun maaf itu memang nggak nutup banget. Tapi memang karena di sini aku mengisi kekosongan ketika di luar jam kerja, kadang kan kita tuh boring ya, butuh hiburan ataupun kegiatan lain di luar dari kerjaan. Padahal niat awal YouTube itu memang pertama hobi,
Cuman karena ada niat yang negatif tuh dalam arti gue harus punya sub banyak nih buat ngasilin uang nih gitu kan. Itu pemikiran aku yang salah pada saat aku nge-YouTube gitu kan. Dan ternyata ketika aku dijalanin terus berjalannya hari gitu kan, makin lama mikir kalau aku terlalu memaksakan orang lain untuk nonton video aku gitu kan, kayaknya nggak bahagia gitu kan, sehingga tuh mereka nggak dapat manfaat mungkin karena mereka juga nggak suka dari video aku, isinya apa, kontennya apa gitu kan. Awal-awal aku nge-YouTube itu sampai di 50 sub itu aku kirim link ke teman-teman kantor aku dan teman terdekat. 50 sub itu bukan berarti 50 orang langsung dapat gitu, dan aku nge-share itu kurang lebih ke 100 orang. Dari 100 orang mungkin atau 80 orang yang sub cuma 50 guys. Alhamdulillah itu juga masih banyak yang mau bantu, ibaratnya kan bantu gitu kan, lambat laun gitu kan. Itu pun belum konsisten, aku inget banget 2017 masih update 1-2 video. Kadang ada yang memang sekiranya bikin aku masih malu gitu kan, misalnya nyanyi pakai sisir. Inget banget waktu itu ada 3000 view, cuman menurut aku aib banget, jadi masih jaim lah waktu itu. Jadi aku hapus gitu kan. Aku sempat ikutan lomba di kantor, dan video aku menurut aku itu aib ketika sudah punya kurang lebih waktu itu 280 sub. Aku hapus lah itu video gitu. Sampai akhirnya di tahun 2018 mulai konsisten 1 bulan sekali, 1 bulan 2 kali, karena waktu itu belum tahu nih konsepnya mau buat video apa. Tapi lambat laun aku buat, kayaknya memang mesti gado-gado karena aku tuh bukan beauty vlogger ataupun memang ahlinya masak. Jadi yang sekiranya aku bisa infokan ke teman-teman atau memang aku bisa ceritakan ke teman-teman, aku share waktu demi waktu sampai aku dapat 500 sub gitu kan. Mungkin karena konten aku mulai sering nambah, kemudian aku pindah ke tempat yang lain. Jadi kan kerjaan aku tuh bakal rolling nih ke tempat yang lain gitu, wilayah yang beda-beda gitu, setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali, dan ketemu orang baru. Nah, setiap ketemu orang baru, aku jalin komunikasi yang baik dengan mereka. Sampai akhirnya ketemulah di UNJ. Aku sempat ditempatkan di UNJ dan ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa atau misalnya orang yang lebih muda dari aku. Aku belajar dari mereka cara membuat akun AdSense seperti apa. Kemudian aku minta tolong ke mereka, tolong dong sub, walaupun mereka nggak nonton nggak masalah lah, itu urusan mereka gitu kan. Aku minta tolong mereka nambah gitu kan. Jadi setiap bulannya aku tuh ya udah buat konten, kemudian lama-kelamaan nambah sendiri sampai akhirnya ketika di 2020 bulan Februari, aku lupa tepatnya di tanggal berapa, aku bikin konten suaminya BCL meninggal. Itu pun awalnya nggak niat, jadi ada datanglah suhu gitu kan ke kantor waktu itu, caretaker. Jadi kepala aku guys, dia tuh sudah sering jual beli akun YouTube, karena memang dia kalau bikin akun tuh memang bukan bener-bener buat kayak aku gitu, memang buat untuk nerus gitu. Jadi emang dia senang nge-YouTube. Kemudian sekiranya akun itu memang sudah tidak digunakan, dia jual. Kemudian dia kasih tahu info gimana caranya untuk dapat sub banyak. Dia kasih tahu ke teman aku, dia tuh ngobrolnya ke teman bukan ke aku guys. Jadi teller aku tuh diajarin gini loh mbak, gini. Ya udah sekedar nguping, screenshot semua foto-foto BCL yang di Instagram. Aku ambil video MP3, kemudian aku konversi ke MP3 ya Allah, ribet banget ngomong. Kemudian aku jajarin tuh foto-foto yang aku screenshot, aku tambahin musiknya BCL. Kan kebenaran aku juga suka sama keluarganya BCL gitu kan, sama suaminya gitu kan. Kayaknya mereka keluarga harmonis dan kita tuh ngerasa kehilangan, walaupun bukan ngefans banget sih, enggak. Cuman aku seneng aja gitu sama keluarga mereka. Aku upload belum sampai 1 jam, yang nonton itu ratusan. Belum 2 jam yang nonton udah ribuan. Sampai akhirnya itu 2 bulan video BCL tersebut udah menginjak ke angka 300.000 sub. 300.000 sub ya, tapi dengan konsekuensi itu kena copyright.
karena memang aku dapat pelajaran dari teman aku nih. Aku nguping, nggak apa-apa mbak, ambil sub dulu aja, nanti setelah mbak udah dapat sub itu video hapus atau enggak, jangan dulu dihapus sampai mbak memang sekiranya udah dapat jam tayang dari video mbak sendiri. Karena kan gue nggak pede dalam hati, aduh ini kan copyright bukan video gue juga gitu kan, yang penting udah dapat sub ya udah gitu kan. 2 video waktu itu, satu 330 video 330.000 view, dan satu lagi 110.000 view. Karena makin lama kan aku belajar, ada grup YouTube gitu kan, di Facebook aku tahu tanya-tanya, dan sampai ada yang ngomong gini, kenapa mbak hapus video itu, kenapa nggak ganti aja untuk background lagunya gitu. Karena dia pun pernah merasakan kasus yang sama, dia sudah sampai 1 juta view kalau nggak salah, terus dia ganti lagunya dan dia tetap dapat uang dari video tersebut. Karena aku nggak kepikiran sejauh itu guys. Nah sekarang aku bisa kasih pesan karena aku udah ngelewatin atau ngejalanin ini. Aku pun belajar dari teman-teman terdekat gitu kan, dari yang sudah lebih dulu belajar di dunia YouTube. Namanya Putri, dia tuh ngajarin aku kalau misalnya aku tanya-tanya nih, kok bisa nih kena copyright lah apa, oh ya lagunya kalau bisa diganti gitu kan. Terus aku baca-baca ataupun sering nonton akun YouTube-nya Hairunisa Adlina. Nah aku bener-bener belajar gitu kan, nggak hampir setiap hari gitu kan, seminggu 2 kali 3 kali aku selalu nonton akunnya Mbak Hairunisa Adlina. Terus aku belajar sampai sekarang gitu, dan alhamdulillah bermanfaat buat aku gitu. Kalau buat teman-teman yang sekiranya dapat akun segitu, jangan-jangan yaudah itu kan terserah penilaian kalian. Kalau penilaian kalian kan hak kalian juga. Aku buat video ya hak aku, misal aku mau share apa. Kalau teman-teman sekiranya nggak suka, boleh nanti di skip atau pindah ke channel lain gitu guys. Tapi untuk teman-teman yang sudah memberikan saran atau misalnya memberikan dukungan, aku terima kasih banyak, ataupun memberikan masukan, aku sangat terbuka banget. Nah buat teman-teman yang lagi merintis di YouTube, itu semoga nanti bisa melebihi aku kesuksesannya, karena aku belum seberapa sih kalau untuk YouTube saat ini gitu kan. Subnya pun menurut aku masih sedikit, tapi menurut aku ini alhamdulillah sampai dengan ke hitungannya 5.000 ke atas, itu menurut aku wow gitu. Karena menurut aku tuh 1.000 sub aja udah susah gitu kan, apalagi untuk aku yang sampai sekarang ini kalau mau ngejar jam tayang aja udah ngepas banget gitu. Dalam arti satu hari yang nge-view cuma 250 view aja udah alhamdulillah satu hari. Dalam hitungan 48 jam sampai di atas 700 view itu udah alhamdulillah banget. Aku bersyukur banget buat teman-teman semua yang udah bantuin share ataupun like, komen gitu. Itu makasih banyak. Semoga channel ini makin berkembang dan aku pun makin bertambah ilmu pengetahuannya lagi, bisa nge-share lagi ke kalian. Itu aja sih, takutnya teman-teman kalau kelamaan, aduh ini video apaan sih, malah cerita panjang lebar. Begitulah. Buat teman-teman yang sudah nonton, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.